Pemirsa, terima kasih masih tetap setia bersama kami di Perspektif dan masih bersama dengan Ibu Ratna. Kita akan kembali melanjutkan obrolan kita. Nah, Bu, berbicara tentang revisi PKPU nih, Bu, terkait perihal protokol kesehatan. Kira-kira ada nggak sih jaminan sendiri untuk pelaksanaan protokol ini? Karena kalau kita berkaca dari kasus-kasus yang ada nih atau yang sedang viral nih, ada saya pihak pemerintah yang kayak misalnya anggota DPR, ada juga pihak polisi yang tidak memperhatikan protokol kesehatan itu sendiri. Ada yang kalau kita tahu tuh ada yang dangdutan atau buat konser. Itu bagaimana, Bu? Ya, saya juga turun ke daerah, memang menjadi kekhawatiran kita. Ada beberapa anggota DPR yang ketika reses, mereka justru melakukan kegiatan mengumpulkan orang, yang kemudian itu melanggar protokol kesehatan. Dan ada juga beberapa komentar ya di media massa ya, bahwa yang memberi contoh justru pejabat, bahwa ya iya kan, nggak menerapkan protokol kesehatan. Makanya harusnya ya kesadaran itu dibangun dari pejabat. Kita harus mendorong pejabat-pejabat negara kita untuk memberikan contoh yang baik bagaimana penerapan protokol kesehatan. Dan untuk pilkada ini contoh itu harus diberikan oleh pasangan calon. Ya, bagaimana penerapan protokol kesehatan itu. Memang harus banyak sabar ya. Sabar untuk menjaga tidak melakukan kegiatan pengumpulan orang, untuk tidak banyak berinteraksi secara fisik, ya harus lebih familiar menggunakan telepon atau media lainnya ya untuk berkomunikasi, harus bersabar untuk menggunakan masker sepanjang hari, kan memang butuh kesabaran karena ketika kita tidak sabar, itu mempengaruhi juga kita punya tingkat kedisiplinan. Karena kalau kita boleh berpikir secara luas juga ya Bu, atau kita bersifat netral juga, karena tantangan ini tuh bukan cuma dirasakan mungkin dari KPU, Bawaslu, pemilih langsung, tapi dari pasangan calon juga. Karena kan masyarakat kita juga belum belum semuanya bisa menjamah teknologi. Kita harus mengakui itu gitu Bu. Nah, karena saya juga kepikiran jadi tantangannya itu kan adalah menjamah masyarakat agar partisipasinya bertambah ini Bu, benar kan? Nah, kira-kira sosialisasi yang Bawaslu lakukan itu gimana Bu? Maksudnya apakah tetap dari ini dan masyarakat bisa mendapatkan info itu gitu? Jadi sebenarnya yang paling baiklah, yang paling punya kekuatan menggerakkan seluruh aparaturnya untuk melakukan sosialisasi ini kan pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, itu kan semua punya aparatur tuh. Nah, jadi sosialisasi itu harusnya digerakkan secara terstruktur, sistematis, masif ya. Karena tanggung jawab kedisiplinan protokol kesehatan ini bukan tanggung jawabnya Bawaslu dan KPU saja, tapi justru menjadi tanggung jawab pemerintah pusat ya. Ada satuan tugas COVID ya, ada Satpol PP ya, ada kepolisian. Nah, itu harus bergerak bersama-sama. Karena kalau ini dibiarkan kemudian diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara, kami yakin tidak akan mampu melakukan pengendalian. Apalagi rakyat kita banyak banget Bu ya. Betul. Kalau mau membuarkan massa dengan tangan kosong itu kan bahaya juga. Polisi kan punya alat tuh ya. Kalau mau dibubarkan ya pakai semprot gas air mata gitu kan. Kalau misalnya diberi peringatan tidak mau, tidak mendengar, tidak peduli kan, harus sudah ada tindakan karena tujuan kita kan keselamatan. Nah, itu yang harus dipahami bahwa tidak menjadi tugas kita saja. Nah, tapi mungkin ini pertanyaan terakhir saya sih Bu, dari Bawaslu sendiri terkait pandemi, apalagi kayak di Jakarta diberlakukan PSBB kembali, dan tentunya dari Bawaslu juga pasti ada target partisipan masyarakat untuk memilih gitu. Kalau tadi Bu sempat singgung kalau bisa 80% tapi minimal 78%. Nah, itu tuh sebenarnya dilema yang dirasakan Bawaslu ini adalah banyak juga masyarakat yang nggak bisa balik ke daerahnya gitu Bu. Nah, kira-kira target yang kalau kita real aja gitu, yang pengen dicapai Bawaslu itu berapa sebenarnya Bu? Target capaian itu kan
KPU yang menentukan ya, artinya target idealnya mereka. Ya kalau kita kan target kita ya sebanyak-banyaknya ya. Setuju, kalau bisa semuanya malah. 100% gitu kan, tapi hampir tidak ada pemilu atau pemilihan kita yang 100%. Bahkan 90% kita belum pernah capai. Di pemilu 2019 kita alhamdulillah bisa capai angka 80% ya. Tapi ini kan berbeda dengan pilkada. Kita belum pernah mencapai angka di atas 78%, seingat saya ya. Jadi target kita pilkada ini kan 78% ya. Nah, apakah ini bisa tercapai? Harus ada langkah-langkah pencapaian tujuan. Ya, pertama, masyarakat kita harus diberi jaminan kalau mereka nanti ikut dalam proses, mereka terjamin nih kesehatannya. Berarti harus ada langkah yang konkret bagaimana menurunkan kurva. Ini kan masih naik terus nih. Nah, kita masih dalam posisi khawatir nih. Nah, gimana kalau pilkada dilangsungkan di tengah pandemi COVID-19 yang kurvanya naik terus? Ini kan belum turun nih. Bahkan Apalagi kita nggak tahu ini udah masuk ke tahap kedua atau tahap iya, juga belum lewat gitu ya. Belum ada puncaknya gitu. Betul. Jadi kita memang kalau mau mencapai target pertama, kondisikan bahwa pilkada ini aman dari COVID-19 sehingga partisipasi itu meningkat. Kedua, harus bisa dipastikan bahwa seluruh tahapan itu aman. Nah, nanti ketika 9 Desember 2020 pemungutan suara, harus ada jaminan keamanan yang diberikan kepada pemilih bahwa pemilih itu kalau datang ke TPS aman. Nah, kenapa? Karena desainnya sudah berubah. Misalnya pemilih itu dilakukan sistem shift ya atau pembagian. Sistem kloter ya. Kloter pertama untuk pemilih usia 17 sampai dengan 25 tahun atau setelah itu dengan usia setelah itu misalnya 30 sampai 50 tahun. Jadi ada pembagian atau berdasarkan RT ya, satu ya. Jadi tidak numpuk nih. Ya, atau berdasarkan jenis kelamin, atau berdasarkan nomor urut. Nah, jadi ada pembagian shift. Dan itu harus disosialisasikan, sehingga itu bisa memberikan kenyamanan bagi pemilih. Oh, kalau saya datang di TPS, saya aman karena tidak terjadi kerumunan. Kedua, harus dipastikan kalau pemilih itu nggak punya masker, nanti mereka bisa dikasih masker di TPS. Ya, untuk pengaman agar mereka bisa terlindung dari keterjangkitan. Nah, kemudian harus bisa dipastikan juga pemilih kalau datang ke sana itu aman kok karena TPS-nya sudah disemprot disinfektan, semua penyelenggaranya pakai APD ya. Iya, pakai face shield ya, ada alat cuci tangan, kemudian semua yang akan digunakan surat suara, paku, semuanya sudah disemprot infektan. Jadi aman, mereka merasa oh iya saya aman nih ya. Itu harus tersosialisasikan. Karena dan supaya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat juga sih Bu ya. Jadi ketika mereka sudah merasa yakin nih, oh saya aman nih ya, maka kita berharap partisipasi masyarakat akan tinggi. Kemudian yang ketiga, memang harus ada kepatuhan masyarakat ya. Jadi pemerintah daerah, pemerintah kabupaten harus bergerak setiap hari nih. Ya istilahnya patroli atau harus ada selalu sosialisasi lah. Ya setiap hari keliling kampung, keliling desa, keliling kecamatan untuk bisa memastikan kedisiplinan daripada masyarakat kita. Tapi kalau masalah patuh atau disiplin itu kita memang harus bergerak semua sih dari setiap golongan. Nggak bisa kita salahkan pemerintah. Emang dari kitanya juga harus bergerak. Betul. Partisipasi masyarakat juga harus digalakkan. Benar. Nah, kira-kira pertanyaan terakhir, benar-benar terakhir Bu. Apakah ada harapan dari Bawaslu? Apa harapan Bawaslu di Pilkada 2020 ini? Harapan kami ya tentu pilkada ini bisa kita laksanakan ya
dengan bisa memastikan tahapannya itu berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Nah, sehingga kita berharap ada kepatuhan hukum daripada pasangan calon, kepatuhan hukum dari tim kampanye, kepatuhan hukum dari penyelenggara, kepatuhan hukum dari pemilih, ya. Pertama, kepatuhan terhadap protokol kesehatan, kedua, kepatuhan terhadap larangan-larangan yang diatur dalam undang-undang. Jadi tidak menggunakan cara-cara yang cara-cara yang tidak dibenarkan, misalnya politik uang, kemudian melakukan politisasi SARA, melakukan ujaran kebencian, ya. Jadi harapan kita akan menjalin kekuatan bersama antara penyelenggara, peserta, dan pemilih, ya, masyarakat secara luas, agar kita bisa sama-sama mewujudkan pemilihan pilkada yang sehat, pilkada yang aman, dan pilkada yang berkualitas, agar kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan di tengah pandemi COVID-19 ini kualitasnya, ya, kualitas kepemimpinannya itu tidak berkurang sedikit pun dari kualitas kepemimpinan ideal yang kita harapkan. Artinya pemimpin yang amanah, pemimpin yang bertanggung jawab, ya, pemimpin yang berintegritas. Saya kira itu yang menjadi harapan kita. Setuju. Nah, Bu Ratna, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Bahkan juga tadi banyak istilah-istilah atau bahkan yang saya belum tahu sebelumnya saya jadi tahu. Terima kasih buat Ibu Ratna yang memberikan insight buat kita, buat smart viewers di rumah juga. Semoga Ibu Ratna dan tim dapat bekerja dengan baik dan bisa mencapai harapannya. Dan yang paling penting, Ibu Ratna selalu sehat beserta keluarga. Terima kasih, Bu. Terima kasih udah, ya. Salam untuk semuanya. Iya, Bu. Makasih. Saya izin dulu, Bu. Pamit. Terima kasih. Itu dia tadi perbincangan saya dengan Ibu Ratna Dewi, dan semoga semua viewers semua mendapatkan ilmu, serta kita juga mendoakan agar Pilkada 2020 ini dapat berjalan dengan lancar dan bisa sukses. Dan yang paling penting harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Akhir kata, saya Yuda Batara Hasibuan beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di Perspektif episode berikutnya.